Penembakan Charlie Kirk, simbol kekacauan kebebasan. Liberty Amerika, kebebasan yang kini menjadi bumerang. Amerika Serikat memproklamirkan diri sebagai mercusuar kebebasan dunia. Mereka bangga dengan Second Amendment, First Amendment, dan sederet simbol liberty lain yang dianggap suci. Namun hari ini, kita menyaksikan sebuah ironi besar. Kebebasan yang dijadikan identitas nasional itu justru berubah menjadi bumerang, melukai bangsa yang mengagungkannya. Tragedi penembakan terhadap tokoh konservatif Charlie Kirk bukan sekadar kasus kriminal. Ia adalah potret nyata bagaimana kebebasan kepemilikan senjata, yang katanya untuk melindungi rakyat dari tirani, justru menciptakan tirani baru, tirani ketakutan. Setiap minggu Amerika mencatat penembakan massal, tetapi politiknya buntu, karena hak atas senjata dianggap lebih sakral daripada hak hidup. Inilah kebebasan yang sudah kehilangan logika. Eksperimen sosial, transgender, imigran, dan kegagalan sistem. Di sisi lain, Amerika membiarkan dirinya menjadi laboratorium eksperimen sosial tanpa batas. Isu transgender dipaksakan masuk ke ruang publik, bahkan ke dalam olahraga dan ruang kelas anak-anak. Kebebasan identitas pribadi dijadikan alasan untuk mengacaukan norma dasar masyarakat. Imigrasi tak terkendali membuat kota-kota besar kewalahan. Warga merasa terasing di tanah sendiri, sementara pemerintah sibuk berbicara tentang inklusivitas. Gangguan mental tidak ditangani serius, tetapi orang dengan catatan medis tetap bisa membeli senjata secara legal. Hasilnya, penembakan di sekolah, gereja, dan pusat perbelanjaan. Kebebasan tanpa pagar moral dan sosial hanyalah jalan menuju anarki. Universitas dijual, ideologi asing menyusup. Lebih berbahaya lagi, kampus-kampus yang selama ini disebut benteng kebebasan intelektual kini terbuka lebar bagi dana asing. Cina menggelontorkan uang, Timur Tengah menyusupkan agenda budaya dan agama, dan Amerika membiarkan generasi mudanya dirayu ideologi asing. Universitas Harvard, Yale, Stanford, yang dulu menjadi pusat lahirnya pemimpin dunia, kini berubah menjadi pasar ideologi global. Kebebasan akademik disalahgunakan untuk menghancurkan fondasi bangsa dari dalam. Freedom of speech, hanya untuk yang sejalan. Paling ironis, freedom of speech kini tinggal jargon. Di kampus, mereka yang melawan arus politik identitas dibungkam. Di media sosial, algoritma bekerja sebagai polisi pemikiran. Public figure yang menyuarakan pendapat tak populer langsung digulung cancel culture. Amerika yang dulu melawan komunisme karena membatasi kebebasan berbicara, kini justru meniru musuh lamanya. Liberty atau bunuh diri nasional? Liberty seharusnya melahirkan masyarakat yang kuat, kritis, dan bertanggung jawab. Tapi di Amerika hari ini, liberty berubah menjadi lisensi untuk kekacauan, senjata di tangan orang sakit jiwa, ideologi asing di universitas, eksperimen sosial tanpa kontrol, dan suara dibungkam jika tak sesuai dengan narasi mayoritas. Amerika menghadapi dilema eksistensial. Apakah mereka masih mampu mengendalikan kebebasan sebelum kebebasan itu sendiri menghancurkan mereka? Jika tidak, liberty yang dulu membangun Amerika bisa menjadi alasan runtuhnya imperium modern ini.